Halo sahabat Wirausaha Lestari, selamat bergabung di program Bootcamp Transformasi Menuju Bisnis Lestari yang diselenggarakan oleh UNDP dan Essex. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa dokumentasi itu penting sekali untuk membangun rasa percaya calon mitra bisnis dan mempermudah transfer visi dan keterampilan kepada karyawan. Kalau nih misalnya ada yang lupa melakukan ini dan itu, kan tinggal baca dokumen, nggak perlu nunggu lagi pemiliknya bisa dihubungi atau diteleponkan. Nah sebenarnya bukan itu saja keuntungannya. Pada tahu nggak tentang sebuah hasil riset yang menyatakan bahwa kemungkinan sukses untuk menggapai cita-cita tertentu itu bisa meningkat sampai dengan 300% jika dituliskan secara detail dan komprehensif. Jadi kami mengajak sahabat untuk mulai dokumentasi itu karena kami ingin melihat sahabat semua sukses. Khususnya sukses melalui bisnis lestari. Nah Mbak Lani, langkah awal untuk memulai dokumentasi bisnis itu melalui apa sih Mbak? Khususnya yang tadi itu, yang detail dan komprehensif. Salah satu dokumen yang biasa digunakan untuk komunikasi bisnis adalah profil bisnis. Nah, dokumen ini jelas perlu detail, yaitu mencakup data dan informasi yang terukur. Dokumen ini juga komprehensif, itu artinya mencakup ruang lingkup yang lebih lengkap. Jadi, kalau ngerjain ini, tentunya bisa bantu meningkatkan kemungkinan sahabat wirausaha. Untuk bisnis lestari, kami sudah melakukan penyesuaian dengan standar Global Reporting Initiative (GRI), yaitu yang saat ini sudah menjadi rujukan ribuan perusahaan di dunia dalam menyusun laporan keberlanjutan bisnisnya. Supaya lebih ada gambaran, gimana kalau kita langsung bahas contohnya aja? Boleh Mbak, kita pakai kasus ilustrasi aja yuk. Misalnya kasus sambal Dewinta. Pura-puranya saya deh nih yang jadi pemiliknya. Oh ya sahabat semua, saya informasikan dulu ya bahwa dokumen profil usaha ini bisa dibuat dengan aplikasi digital di HP loh. Contohnya aplikasi Canva, Slides, atau Docs. Tapi kalau mau kerja online pakai laptop, bisa juga langsung daftar di canva.com atau kerja pakai Google Slides atau Google Docs yang otomatis bisa kita akses kalau sudah punya akun email di Google. Canva dan Slides ini penting kalau sahabat mau mendesain penampilan profil bisnisnya agar tampak lebih menarik dan profesional. Tapi karena sekarang kita hanya latihan untuk menulisnya dulu, kita coba di Docs dulu ya. Nah sekarang yuk Mbak Lani kita mulai latihannya dengan kasus sambal Dewinta. Jadi dokumen profil usaha ini adalah alat komunikasi untuk menceritakan diri dan bisnis kita sebagai bisnis yang umum dan lestari. Profil usaha ini beda loh ya dengan katalog produk. Katalog produk isinya ya hanya informasi seputar jenis produk dan informasi produknya saja. Nah, profil bisnis lestari ini ada perbedaan dengan profil bisnis perusahaan biasa. Nanti kita lihat ya. Nah, perkenalan diri, halaman sampul. Isinya minimal ada logo usaha, nama usaha, dan tulisan profil usaha bisnis lestari dan tahun laporannya, misalnya 2021. Lebih bagus lagi kalau ada jargon seperti contoh ini ya. Nah, kemudian sambutan direktur atau pemilik. Isinya menceritakan soal kapan usaha mulai berdiri, mengapa didirikan, tahun-tahun di mana peristiwa atau capaian penting terjadi, lalu perkembangan bisnis ke depan mau dibawa kemana. Nah, kalau di konteks bisnis lestari, perlu disampaikan juga cerita soal rencana-rencana untuk misalnya mengurangi sampah atau meningkatkan dampak sosial bisnis kita. Nah, ini bisa sekalian dilihat ya di contohnya. Berikutnya terkait sejarah perusahaan. Ini bisa dituliskan dengan satu paragraf cerita singkat. Lalu disusun poin-poin tahun penting dan peristiwa di tahun tersebut. Misalnya, tahun mulai usaha, tahun mulai dapat sertifikat PIRT, tahun mulai buka cabang pertama kali atau buka box seller, dan tahun penetapan komitmen bisnis untuk mengolah kembali sampahnya dan lain sebagainya. Berikutnya adalah informasi ringkas perusahaan seperti nama, sektor usaha, alamat, visi misi. Nah, jangan lupa terkait skala usaha, jumlah karyawan atau jumlah komunitas mitra, kalau punya berapa cabang atau titik distribusi di mana aja. Nah, termasuk juga jumlah produksi setahun ini bisa juga diceritakan di sini. Berikutnya adalah struktur tata kelola organisasi. Siapa yang jadi direktur atau pemilik, siapa yang manajer pemasaran atau staf produksi,
Silahkan ditulis di sini. Hal ini penting bagi calon mitra untuk tahu tim yang ada. Cerita soal kebijakan organisasi bisa ditambahkan. Misalnya, adakah rapat tahunan atau rapat bulanan? Seperti apa? Keputusan apa? Boleh diceritakan di sini. Tak kalah penting adalah menceritakan program-program yang sudah dilakukan perusahaan untuk menjamin misalnya keselamatan dan kesehatan karyawan. Apakah sudah BPJS Kesehatan atau juga sudah BPJS Ketenagakerjaan misalnya. Nah, kemudian jika perusahaan punya peluang khusus misalnya untuk penyandang disabilitas, untuk ibu-ibu janda yang bisa dapat dipekerjakan di perusahaan, ini baik ditambahkan. Baru tentang produk unggulannya. Nah, di sini ada 20 jenis sambal. Tapi yang unggulan adalah 5 ini, yaitu sambal roa, sambal cakalang, sambal kuning, sambal bawang, dan sambal kacang. Sertifikasi yang sudah dimiliki untuk menjamin keamanan produk bisa dijelaskan juga di sini ya. Nah, pada umumnya profil bisnis hanya sampai di sini. Namun untuk bisnis lestari tidak cukup ceritanya. Karena bisnis lestari juga menjunjung tinggi transparansi. Jadi ada bagian tambahan lagi. Masih semangat nggak nih? Masih dong Mbak, kan pebisnis lestari harus tahan banting. Demi peluang pengembangan bisnis dan dampak sosial yang lebih besar, kita harus semangat. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Jago menulis memang tak bisa cepat. Tapi yang penting sekarang mulai latihan. Semangat ya, kita lanjutkan. Bagian ini adalah segmen company profile yang harus ada untuk bisnis lestari, yaitu kinerja dan distribusi nilai ekonomi. Di bagian ini bisa diceritakan berapa banyak penjualan dalam 2-3 tahun dan bagaimana struktur pendapatan tersebut. Misalnya, berapa persen yang untuk karyawan, berapa persen untuk mitra pemasok, dan berapa yang dialokasikan untuk donasi atau sumbangan untuk pemberdayaan komunitas. Gak ada loh ya, misalnya bikin program makan gratis setiap hari Jumat. Ini juga bisa dihitung loh nilainya. Kinerja lingkungan. Nah, ini sebaiknya menjelaskan status ramah lingkungan. Misalnya, mulai dengan bahan baku yang kita pakai, manajemen energinya, manajemen air, dan manajemen sampah. Bagian ini sebenarnya kalau untuk perusahaan besar ya harus detail, tapi untuk UMKM minimal kasih daftar dan checklist lah. Kinerja sosial pemberdayaan masyarakat. Di sini diceritakan soal kegiatan untuk meningkatkan skill atau kualitas kehidupan kelompok masyarakat tertentu yang bukan merupakan konsumen. Di sini contohnya Sambal Dewinta cerita bahwa dia memiliki program rutin triwulanan dengan ibu-ibu PKK di kelurahan untuk latihan membuat sambal yang higienis. Nah, terakhir adalah halaman strategi keberlanjutan dan kelestarian. Apa fokus yang dipilih? Apakah akan mengolah limbah jadi 100% terolah kembali atau 100% dipakai kembali sehingga semakin sirkuler? Atau fokusnya akan lebih ke isu sosial atau dua-duanya sosial dan lingkungan? Nah, silakan aja diceritakan di sini. Kalau kita lihat contoh dari Sambal Dewinta, dia menjelaskan bahwa fokusnya untuk tahun depan adalah 1. Memastikan limbah produksinya 100% diolah kembali dengan menjalin kerjasama dengan produsen kompos. 2. Meningkatkan jumlah ibu-ibu mitra pemberdayaannya sebanyak 50% dengan memperdalam kerjasama dengan PKK. Nah, gimana sahabat wirausaha? Yuk semangat! Ingat, ala bisa karena biasa. Saya coba motivasi lagi nih ya. Sebagai fasilitator UMKM naik kelas, kami di ukmindonesia.id sering ditanya nih, Bu Dewi, kami ada program pameran gratis nih. Ada acara presentasi bisnis atau bisnis matching sama investor nih. Ada rekomendasi nggak Bu? Boleh Bu kirimkan company profile dari UMKM-nya kepada kami? Namun sayangnya berdasarkan pengalaman dari program-program sebelumnya yang sudah punya company profile itu tidak sampai 10%. Akhirnya kalau ada peluang-peluang kurasi, bisnis matching atau pameran gratis seperti tadi itu ya harus lepas deh. Inilah mengapa penting banget punya profil usaha atau company profile. Betul nggak Mbak Lani? Betul sekali Mbak Dewi, dan kalau company profile kita pakai standar keberlanjutan bisnis lestari ini, tentunya akan memberi kesan yang jauh lebih positif dibandingkan kalau hanya company profile biasa. Di banyak pengalaman kami juga, UMKM yang mengirimkan company profile dengan standar bisnis lestari ini, umumnya bisa mendapatkan tes untuk terpilih di berbagai program tertentu. Jadi, ayo kita semangat, bangkit lawan pandemi dengan jadi bisnis lestari dan
naik kelas. Bener, semangat ya! Berikutnya kita akan belajar soal dokumentasi proses produksi untuk menjaga standar mutu. Ini juga nggak kalah penting loh. Jadi sahabat jangan khawatir. Format company profile contoh sambal Dewinta tadi bisa sahabat akses kok. Bisa lihat tautan di modul tertulis atau deskripsi dari video ini ya. Salam bisnis lestari dan mari jadi bisnis yang menginspirasi. Sampai jumpa.